Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Bunda sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya akan bersosialisasi mengenai budaya positif. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya kepada Ustadz dan Bunda. Kira-kira di pikiran Bunda, di benak Bunda, Ustadz dan Bunda sekarang, budaya positif itu apa? Apa? Ya, budaya sih. Baiklah, menurut pendapat saya di sini budaya positif itu adalah sesuatu hal yang bagus atau yang positif dan bisa ditiru dan bisa diterapkan. Iya. Iya, baiklah. Terima kasih, Bu Desi. Kalau menurut Bu Desi, budaya positif adalah sesuatu yang positif atau yang baik dan yang bisa ditiru. Ada yang lain, Ustaz Bunda? Apa itu budaya positif menurut Ustaz dan Bunda sebelum masuk ke materi? Ada? Ya, kalau tidak ada, kami langsung saja. Nah, baiklah, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ini adalah Ibu Suprakti, sarjana sains, sebagai fasilitator saya. Beliau mengajar di SD Bukit Asam di Tanjung Enyim. Ya, yang selanjutnya itu ada Ibu Serly Sersilia, sarjana pendidikan. Beliau adalah pengajar praktik saya. Kebetulan beliau mengajar di SD 3. Dan saya sendiri adalah Febrianti, calon guru penggerak angkatan ke-11. Nah, selanjutnya ini yang akan kita bahas, Ustaz dan Bunda, mengenai konsep inti budaya positif. Jadi, dalam konsep inti budaya positif itu ada 8. Nah, jadi materi yang akan saya sampaikan itu ada 8 ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima yaitu keyakinan kelas. Yang keenam yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah, kita akan masuk pada modul yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya mau bertanya dulu ke Ustaz dan Bunda, kira-kira pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran seperti apa? Ya, silakan Bunda dulu. Pembelajaran yang berbeda-beda. Oh iya, pembelajaran yang berbeda-beda. Ada yang lain? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajarannya seperti apa? Kalau Bunda ada tadi pembelajaran berbeda-beda. Ada yang lain? Baiklah, jadi berdiferensiasi itu ya benar, pembelajaran berbeda-beda sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori kontrol psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui, Ustadz dan Bunda, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, kalau untuk di SD kita sendiri, SD Al-Kafi, insya Allah untuk beriman dan bertakwa ini sudah kita lakukan seperti itu dengan kebiasaan-kebiasaan Islami, seperti kalau kita ada sholat duhanya, sholat duhur, kemudian ada Jumat berbagi, kemudian memperingati hari-hari besar Islam seperti itu. Selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini jadi anak itu dia tidak hanya pada wawasannya itu tidak hanya kepada misalnya hanya Indonesia saja atau Timora II saja, tetapi mereka mempunyai wawasan yang luas seperti itu. Selanjutnya bergotong royong. Nah, profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bergotong royong. Kira-kira bergotong royong itu seperti apa Ustaz Huda? Iya, bekerja sama. Jadi untuk kita sekolah kita juga anak-anak sudah terbiasa dengan pelaksanaan gotong royong. Misalnya anak-anak itu melaksanakan piket bersama, kemudian dia juga anak-anak melaksanakan piket bersama, kemudian piket maupun di kelas ataupun piket umum atau seperti di masjid dan di lapangan. Yang selanjutnya yaitu kreatif. Nah, dalam kreatif ini diharapkan siswa kita itu mampu berpikir kreatif, misalnya dalam pembelajaran. Nah, tadi kan kalau pembelajaran berdiferensiasi, anak itu sesuai dengan apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Misalnya ada anak yang pintar menggambar, misalnya materi sistem pencernaan seperti kelas 5. Boleh anak-anak itu menyampaikan materi tersebut dengan menggambar atau membuat poster. Kemudian ada juga anak yang misalnya bisa bernyanyi. Nah, maka anak-anak tersebut boleh dia menyampaikan materi sistem pencernaan tadi dengan cara bernyanyi seperti itu. Nah, kemudian bernalar kritis. Nah, jadi bernalar kritis ini Ustaz dan Bunda, anak-anak itu mampu berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Nah, jadi dengan bernalar kritis ini, jadi anak itu mampu menganalisis soal, misalnya. Kemudian dia juga mampu mengerjakan misalnya soal-soal yang tingkat kesulitannya yang lumayan seperti itu. Kemudian mandiri. Nah, di mandiri kalau kita di SD biasanya kita sudah menerapkan mandiri itu sendiri. Misalnya anak-anak kalau anak kelas 1 itu sudah belajar mulai mandiri, mulai memakai sepatu sendiri. Kemudian kalau sholat ke masjid mereka berwudu sendiri didampingi oleh guru piket. Kemudian mereka juga belajar memakai sepatu sendiri seperti itu. Jadi mereka sudah diajarkan mandiri dari kecil. Nah, ini mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi ini adalah miskonsepsi. Kalau miskonsepsi itu apa, Ustaz Bunda? Salah konsep. Iya, betul, salah konsep. Nah, berarti di sini salah konsep apa? Ilustrasi mengontrol murid. Nah, jadi yang miskonsepsi kita yaitu atau salah konsep. Jadi guru itu mampu mengontrol murid. Menurut Ustaz Bunda, kira-kira apakah guru itu mampu mengontrol murid? Tidak. Iya, tidak. Misalnya walaupun kita kontrol ya murid, setelah kita kontrol, namun anak itu berubah kembali. Nah, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Terkadang apa yang menurut kita baik untuk anak tersebut belum tentu terbaik untuk anak tersebut.
Seperti itu. Terkadang kita sebagai orang tua, misalnya sebagai orang tua itu pengen anaknya pintar matematika, seperti itu, atau pintar bahasa Inggris. Padahal anaknya suka futsal. Nah, maka kita memaksa anak tersebut untuk les bahasa Inggris. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Anak tersebut kurang maksimal karena dia merasa mengerjakannya itu terpaksa. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kita sering terjadi. Kita sebagai orang dewasa sering memaksakan anak-anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sama seperti guru. Guru juga kadang-kadang memaksa anak agar mereka patuh, menurut pada saat belajar. Kemudian gurunya mengajar bersifatnya memaksa kepada anak. Sama seperti kita, misalnya jika kita sebagai seorang guru, ketika tidak ada kepala sekolah, maka biasanya apa yang terjadi? Kita akan melanggar peraturan. Misalnya, kepala sekolah hari ini lagi dinas di luar kota. Kita pasti datang siang. Itu karena apa? Karena perubahan di dalam diri kita itu belum ada. Karena itu perubahan eksternal, perubahan dari luar diri kita. Tapi bukan yang kita harapkan itu apa? Anak itu berubah sesuai dengan intrinsiknya atau dari dalam diri anak itu sendiri. Itu yang diharapkan. Yang selanjutnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini ilusi yang seperti itu sebenarnya tidak. Dengan kita membuat anak merasa bersalah, maka apa yang terjadi? Dia akan mungkin dia akan menurut untuk sementara, namun anak tersebut merasa terbeban, jengkel dalam hati. Dan yang ditakutkan adalah ketika anak tersebut jengkel, dia akan meluapkan emosinya tak terduga seperti itu. Oke. Bagaimana? Lanjut. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, masih tetap semangat. Nah, selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini Ustadz dan Bunda ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kalau stimulus respon mengenai kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon yang ada biasanya kita pikirkan seperti itu. Sedangkan teori kontrolnya tidak seperti itu. Kita itu berubah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita itu tidak bisa mensamakan pandangan kita terhadap teman kita atau orang lain. Seperti itu. Yang kedua yaitu berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita sering melihat kelakuan buruk anak. Pasti kita berpikir dalam hati, anak ini luar biasa nakalnya. Nah, seperti itu. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak tahu anak itu kebutuhannya apa, kenapa dia berbuat demikian. Misalnya ada anak yang kalau di kelas itu bahasanya itu bujuan kalau bahasa kita. Nah, padahal kita tidak tahu ternyata anak itu orang tuanya sibuk, jadi kurang kasih sayang sehingga dia mencari-cari ke guru, penggantinya kepada guru maupun bunda ustadznya seperti itu. Dan yang selanjutnya itu orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengingatkan, menanamkan hal-hal yang baik. Tapi untuk perubahan itu adalah di sini pada dirinya itu sendiri. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi kadang-kadang kita sering memaksakan anak ketika dengan bujukan atau dengan rayuan ketika anak itu gagal. Jadi kita akan memaksakan anak tersebut. Padahal seharusnya kita harus berkolaborasi dengan pilihan-pilihan yang dipilih oleh anak. Kemudian model berpikir menang atau kalah.
Nah, di sini model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada kalah, Ustaz dan Bunda. Jadi kita tuh harus berpikir menang dan menang. Walaupun nanti anak misalnya kalau lomba ada yang gagal, dia bukan gagal, sebenarnya dia sudah menang melawan dirinya, melawan rasa malasnya. Itu dia sudah berjuang, berarti dia sudah menang seperti itu. Nah, yang selanjutnya, kita masuk ke dua yaitu disiplin positif. Kira-kira disiplin positif itu apa menurut Ustaz dan Bunda? Sering yang ada di sini. Apa disiplin positif? Oke, baiklah. Di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar, bukan peraturan atau yang harus diikuti. Jadi disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai disiplin positif, kita itu sebenarnya seharusnya menanamkan nilai-nilai apa yang diyakini oleh siswa. Jika dia sudah yakin dengan nilai apa yang diyakininya, insya Allah anak itu akan disiplin secara sendiri. Dan disiplin itu berasal dari diri anak itu sendiri. Kemudian disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini kita sering sekali memberikan anak penghargaan atau reward. Nah, di sekolah kita sendiri sebelum-sebelumnya ada yang namanya bintang kelas atau bintang prestasi. Nah, ternyata reward itu juga bukan bentuk dari disiplin, bukan juga bentuk penghargaan kita. Ternyata reward atau bintang itu adalah nama lain dari hukuman, ancaman atau hukuman. Nah, tadi jadi kita memberikan reward kepada anak itu termasuk ke hukuman atau ancaman. Kenapa? Karena saat kita memberikan reward atau bintang kepada salah satu siswa kita, maka siswa yang lain apa yang terjadi? Dia akan iri, benci, kesal. Bisa jadi dia benci nanti sama temannya yang sering dapat bintang, lama-lama dia tidak berteman. Nah, seperti itu. Makanya saya sudah 2 tahun ini tidak lagi menerapkan yang namanya bintang prestasi. Nah, kita sebagai pendidik bertujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kira-kira Ustaz Bunda, kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu apa contohnya? Kebajikan, misalnya saling menyayangi, apalagi? Iya, saling membantu, apalagi? Saling menghormati, ya seperti itu. Jadi banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang akan kita ubah itu adalah motivasi intrinsik anak dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Jadi anak itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari kita. Nah, disiplin positif ini tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi tujuannya itu kita menumbuhkan kesadaran anak, kesadaran yang baik tanpa harus kita iming-imingi. Misalnya, kalau kamu nanti juara 1, kamu akan Bunda kasih hadiah. Nah, seperti itu. Itu adalah tidak baik. Karena itu bukan kesadaran intrinsiknya, tapi kesadaran ekstrinsik. Berarti kesadaran dari luar. Kalau kesadaran dari luar itu nanti sewaktu-waktu dia dapat berubah. Kemudian cara menerapkan disiplin yang mengajak anak bertanggung jawab
dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi pada disiplin ini kita itu akan mengajak anak menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi, seperti misalnya kasih sayang antar sesama, menghargai orang lain, dan seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, ini yang masih sering kita ubah, yang akan kita ubah nanti. Kita sering memaksa anak, memberikan mereka pujian atau hukuman dalam menegakkan disiplin di sekolah ataupun di kelas. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diane dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, jadi untuk Ki Hajar Dewantara maupun Diane dosen ini, jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita munculkan dalam menegakkan disiplin kepada siswa. Selanjutnya yaitu, nah ini nilai-nilai disepakati bersama. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini seperti ini: peduli, rajin, rasa hormat, kemudian keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Nah, banyak seperti ini ya, Ustaz Bunda. Contoh nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sangat penting, Ustaz dan Bunda, kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi kita sebagai guru harus mengetahui apa kebutuhan dasar siswa kita di kelas, apa kebutuhan dasar mereka, apa yang mereka perlukan. Nah, ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup, apa yang kita butuhkan? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, dalam mendidik pun kita harus tetap memperhatikan kebutuhan ini, bertahan hidup. Karena kita sekolah full day, biasanya anak-anak itu kita sering membawa namanya bekal. Kalau kita sering perhatikan, ada saja anak yang suka meminta-minta atau meminta bekal temannya. Kadang-kadang dia yang menghabisi, sampai anak yang membawa bekal pun menangis. Mungkin kalau kita cari tahu, mungkin kebutuhannya di sini yang tidak terpenuhi, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan apa? Kebutuhan makannya, pangannya yang tidak terpenuhi, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi di sini kasih sayang dan diterima ini seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, jadi rasa kasih sayang ini adalah salah satu kebutuhan manusia. Misalnya ada teman kita atau anak-anak kita itu bekerja kelompok, yang satunya diam saja, yang empatnya bekerja. Mungkin kita coba cari tahu kenapa dia diam. Mungkin ada salah satu kasih sayang dan rasa diterima ini tidak ada pada kelompok tersebut. Misalnya dia tidak diterima atau dia merasa
dikucilkan oleh kelompok tersebut. Ternyata setelah dibagi kelompok, yang empatnya itu berteman akrab, yang satunya tidak. Jadi dia merasa kurang diterima, sehingga dia banyak diam seperti itu. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, pada penguasaan ini yang dibutuhkan oleh anak yaitu harga diri, memimpin, keinginan untuk dianggap, diakui, didengar, dan berprestasi. Ini penguasaan. Kalau penguasaan ini banyak ya yang terjadi di kelas. Biasanya dia ingin memimpin, padahal sudah ada ketua kelas. Dia yang duluan mau maju, seperti itu. Dia yang mau mengarahkan temannya. Pada saat upacara, kalau kelas rendah, sering rebutan menjadi ketua kelas atau perlu barisannya, ketua rebunya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini kebutuhan yang anak butuhkan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya, mencoba hal baru. Mungkin kebebasan ini saat belajar juga termasuk. Misalnya kita mengajar dalam mode ceramah saja, sehingga anak kita merasa bosan. Mereka ingin hal-hal yang baru. Seperti apa misalnya hal-hal yang baru? Misalnya kita itu menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, sehingga anak-anak merasa senang dan merasa tertantang. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah bermain, tertawa, humor, dan antusiasme. Nah, jadi kesenangan ini hal yang paling banyak dibutuhkan oleh anak-anak SD, sekolah dasar. Pada saat kita belajar, anak itu hanya fokusnya hanya beberapa menit. Selebihnya dia akan bermain. Karena kebutuhannya itu, dia butuh kesenangan. Apalagi anak kelas 1, itu sangat susah untuk memfokuskannya. Karena memang kebutuhan yang terbesarnya itu ada di sini, kesenangan. Dia belum, kalau seperti penguasaan itu mungkin belum tumbuh dari kelas 1. Nah, maka pada anak-anak SD itu kesenangan ini adalah hal yang paling banyak mereka butuhkan, seperti itu. Maka dia butuh bermain, butuh tertawa, butuh humor. Nah, jadi dalam mengajar itu jangan selalu serius. Sekali-sekali kita bercanda kepada anak, humor, agar mereka itu senang, seperti itu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, tadi motivasi itu ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Yang keempat, murid melakukan disiplin karena ingin dapat imbalan. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik. Kurang baik kita lakukan. Kita sering sekali anak-anak itu datang tepat waktu karena takut dihukum oleh ustadz dan bunda, maka dia datang pagi-pagi. Kalau sudah kesiangan tidak mau lagi sekolah, seperti itu karena tadi dia takut dihukum. Kemudian murid juga melakukan disiplin karena takut dihukum. Kemudian dia juga mendapatkan imbalan. Jadi dia termotivasi karena dia mendapat penghargaan tadi. Kalau kamu juara 1, bunda akan kasih kamu piala misalnya, seperti itu. Makanya di sekolah kita tidak ada yang namanya ranking ya, tidak ada peringkat, dan kita juga tidak pernah memberikan anak itu penghargaan seperti itu. Kemudian murid melakukan disiplin karena ingin dapat imbalan. Ya, ini sering sekali terjadi, terutama kita yang sering di awal-awal itu sering menggunakan bintang prestasi seperti itu. Jadi mereka rajin datang pagi, rajin sholat 5 waktu karena agar mereka mendapatkan bintang. Yang kita harapkan motivasi apa? Motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Nah, jadi motivasi intrinsik ini yang nantinya akan tumbuh di dalam diri anak.
yang termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini motivasi perilaku intrinsik ini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman. Pemberian penghargaan yang berlebihan akan meminimalisir motivasi eksternal dalam diri anak. Nah, jadi mulai sekarang Ustaz Bunda usahakan kita tidak menghukum siswa, kemudian meminimalisir atau mengurangi seperti pemberian penghargaan yang berlebihan kepada siswa. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, murid juga tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik, psikis, dan verbal. Jadi hukuman itu tidak hanya fisik. Ganti yang kosong. Ya, kemudian selanjutnya yaitu penghargaan. Nah, jadi penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, menurunkan kualitas anak, mematikan kreativitas, menghukum, merampas hak menghargai dirinya. Nah, jadi penghargaan itu juga tidak efektif ternyata bagi anak, karena itu adalah perubahan diri ekstrinsik anak. Yang kita harapkan adalah perubahan dalam bentuk intrinsik anak itu sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada dua, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini, Ustaz Bunda, dia terencana dan sudah disepakati untuk sesuai dengan peraturan. Jadi sudah kita sepakati di kelas misalnya. Misalnya seperti Bunda Yesi, dia mengajar bahasa Inggris. Nah, ketika anak tidak membawa kamus, biasanya itu di kelas itu sudah disepakati ya Bunda, apa konsekuensinya jika anak tersebut tidak membawa kamus. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, dengan konsekuensi ini tetap anak tidak nyaman walaupun sudah disepakati. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita tuh selalu mengecek siswa seperti itu, mengawasi siswa. Nah, yang kemudian yang kita harapkan dari konsep disiplin ini yaitu restitusi, di mana murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi kita itu harapkan murid itu mampu bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, jadi dari restitusi ini kita itu mampu memecahkan masalah dalam jangka panjang. Misalnya tadi anak sering datang terlambat, maka dengan adanya restitusi ini diharapkan anak itu mampu mengatasi masalah dia sendiri datang terlambat itu seperti apa. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi murid juga mampu menghormati dirinya maupun orang lain. Teori kontrol ini atau dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi kalau kita sudah melaksanakan restitusi ini enak sekali Ustaz dan Bunda dalam mengajar. Tanpa kita ingatkan, terkadang anak itu meminta gurunya, Ustaz dan Bundanya, meminta agar apa misalnya di kesalahannya itu dia sudah tahu solusinya apa, seperti itu. Kalau kami kemarin di kelas ada kejadian pecahnya Arizona. Jadi tanpa saya marah-marah, anak itu sudah inisiatif, Bunda nanti saya akan ganti, seperti itu. Alhamdulillah orang tua dan anaknya bertanggung jawab, besoknya sudah diganti dengan yang baru, tanpa orang tuanya menyalahkan kita ataupun anaknya, seperti itu. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, pengertian restitusi itu yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Jadi kita itu mengembalikan siswa itu pada kelompoknya. Misalnya anak itu contohnya datang terlambat tadi. Ketika datang terlambat, biasanya kita akan mengikopnya atau menghukumnya keliling lapangan sehingga dia ketinggalan pelajaran karena hukuman dari yang kita berikan tadi. Setelah itu biasanya ada beberapa guru ya setelah keliling dia juga membersihkan halaman atau yang lainnya sehingga dia tidak kembali pada kelompoknya. Nah kalau restitusi itu ketika anak itu telat kita berikan, kita tanya alasannya apa, kita arahkan solusinya atau tanya anak itu kira-kira apa solusinya, kemudian kita kembalikan anak tersebut ke kelas seperti itu. Kemudian ciri-ciri restitusi. Nah, jadi restitusi itu mempunyai ciri bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi kesalahan itu tidak bisa ditebus, tertunda, tapi kita harus belajar dari kesalahan mereka. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Nah, jadi restitusi itu kita tidak bisa memaksa anak. Misalnya kamu harus seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi ditawarkan, bagaimana kalau seperti ini atau seperti ini. Nah, seperti itu mengkasihkan tawaran kepada anak. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri anak, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi di sini kita harus juga fokus pada karakter apa yang ingin kita bangun pada anak itu. Apakah disiplin tadi, apakah sopan santun, seperti itu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu hanya menguatkan. Dan kita bukan fokus pada masalahnya, tapi kita fokus pada solusi apa yang ini anak ambil. Nah ini perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ini mengenai kasus tidak mengerjakan PR. Kira-kira Ustaz Bunda itu seperti apa jika anak tidak mengerjakan PR? Kemudian kalau konsekuensi, guru itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah mungkin kita pernah, saya juga sebelumnya pernah melakukan seperti ini. Jadi ketika anak tidak mengumpulkan tugas, misalnya dia ada tugas proyek, membuat atau mengecek menggunakan membuat karya lah ya. Jika dia tidak mengumpulkan minggu depan, maka dia akan bertambah. Nah itu sebelum saya mengenal yang namanya disiplin positif. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi di sini guru itu tegas. Kalau konsekuensi ini, guru tegas dan siswa juga menghormati peraturan. Tapi di sini tetap anak itu juga merasa kurang nyaman. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini jika anak tidak mengerjakan PR, maka guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, dari sini guru menanyakan keyakinan kelas. Makanya kalau di awal itu kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita bantu keyakinan kelas apa, misalnya disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain seperti itu. Kemudian guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini kita dan mudah. Carilah perbedaan gambar di bawah ini ya, kita refresh sejenak otak kita mendengar materi kami. Kira-kira ada berapa perbedaan dari kedua gambar ini? Ya, silakan. Ada berapa kira-kira? Ada berapa? Bedanya? Belum? 5, baru ketemu 5. Bunda bisa 5, Bunda Yesi 5.
Bunda Sari 6, Fitri 5, Ayu 4. Nah, baiklah kita cek. Jam di sini beda, Bu. Ini ada jam 4, ini ada jam 3. Foto beda ya, beda gambar. 2. Kunci. Oh iya, tidak terlihat ya di sini. Iya, lampu itu satunya mati, satunya hidup. Topi. Topinya ada yang bundar, ada yang seperti topi biasa. Ini sendal, ini apa ini? Kucing. Kaos kakinya beda motif ini. Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Iya, beda motif bergaris. Ini rubinya satu jauh sini, satu sudah dipegang seperti itu. Oke, kita breaking dulu. Sebentar, silakan berdiri. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kanan menjadi palu, dok dok dok, dok dok dok. Lima jari yang kiri jadi gergaji, rege rege reg, rege rege reg, dok dok dok, rege rege reg, dok dok dok, rege rege reg. Oke, silakan duduk kembali Bunda. Kita lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, di sini restitusi itu ada 5. Iya. Gini dulu, mana miliknya sudah hidup. Iya, di sini 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, di sini penghukum. Penghukum itu adalah seseorang yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, jadi di sini penghukum itu bisa berupa fisik maupun verbal. Jadi dengan kata-kata kita dapat menghukum anak seperti itu. Selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Sebagai teman, nah kalau sebagai teman ini, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Jadi posisi teman juga pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatifnya yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Jadi murid ini akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini posisinya itu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dia selalu mengingatkan peraturan apa, konsekuensinya seperti apa. Nah, itu pemantau. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi sebagai pemantau ini biasanya guru akan mengingatkan, dia punya catatan sendiri. Misalnya anak tersebut sudah berapa kali tidak membawa buku, misalnya sudah berapa kali datang terlambat, nah seperti itu. Jadi dia selalu mempunyai catatan, dia perhitungan, dan dia juga akan mengingatkan anak tersebut pada konsekuensi apa yang akan anak tersebut dapatkan. Kemudian manajer. Nah, pada posisi manajer ini adalah posisi terakhir yang kita harapkan Ustaz dan Bunda. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing anak sesuai pada membimbing anak untuk dapat mengatur dirinya. Jadi seorang manajer itu bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan tentunya dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Kira-kira Ustadz dan Bunda sekarang ini berada di posisi yang mana? Nah, dari kelima posisi ini, kira-kira Ustadz dan Bunda berada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau Bunda Ayu? Pemantau. Iya. Kalau Bunda Lisa? Teman. Kalau Bunda Sari? Pemantau. Kalau Bunda Aditi tidak mengajar. Bunda Desi? Teman, pemantau, dan penghukum. Nah, iya, tiga-tiganya, teman, pemantau, dan penghukum. Kalau kita sudah berada di pemantau sini, itu sudah bagus, Ustaz Bunda. Tinggal satu langkah lagi mengenai manajer. Sama seperti dulu. Saya juga pernah penghukum, pernah pembuat rasa bersalah. Yang paling sering saya gunakan apa? Pembuat rasa bersalah. Misalnya seperti apa pembuat rasa bersalah? Kamu ini nak tidak kasihan apa sama ayah ibu kamu, sudah sekolah mahal-mahal, di sekolah tidak mau belajar. Nah, seperti itu membuat rasa bersalah. Jadi anak berpikir, jadi dia merasa bersalah dengan tindakannya. Nah, seperti itu. Ini yang sering saya lakukan kepada anak-anak. Pernah juga kadang kita membuat rasa bersalah berkata seperti ini. Oh iya, nah apa lagi yang Bunda lakukan? Masih baik kamu dari ibu. Nah, itu sama Ustaz Bunda membuat rasa bersalah. Ini sepertinya saya sekali dulu sebelum saya mengenal yang namanya disiplin positif. Saya merasa membuat rasa bersalah. Kadang juga saya sebagai teman kepada anak-anak dan pemantau. Tapi kita harapkan adalah sekarang ini posisi manajer. Lanjut. Nah, jadi di sini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini yang sering kita lakukan di sekolah. Apa yang akan kita lakukan kepada anak-anak yang datang terlambat saat upacara atau mereka tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera?
Ini sering sekali terjadi di sekolah kita. Hormat bendera selama 1 jam, berarti dia sebagai pengukur. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Apa itu? Iya, dia membuat rasa bersalah. Kalau seperti ini ya, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah posisi teman. Ini juga sering kita lakukan kepada anak-anak kita. Kemudian di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan mengulangi lagi. Berarti ini dia masuk ke pemantau karena dia tahu tadi, dia mengingatkan ke peraturan sekolah yang dilanggar anak. Konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ini yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer itu dia bertanya kepada anak, apakah anak itu tahu kesalahannya apa? Kira-kira bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya? Seperti itu. Jadi posisi manajer ini kita meminta anak agar mereka sadar apa kesalahan mereka dan mereka juga harus mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Ya, silakan Bunda perhatikan ini. Ada 5 posisi kontrol di sini. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ya. Nah, kira-kira video yang pertama dia berada di mana? Kontrol. Ya, benar sekali, pengukur. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas. Nah, kira-kira kalau yang ini posisinya apa? Ya, pemberi rasa salah. 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Nah, kalau yang ini kira-kira apa, Ustaz Bunda? Ya, sebagai teman. Lanjut. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Nah, kalau yang itu apa, Ustaz Bunda? Hah? Apa tadi? Pemantau. Iya, dia pemantau. Dia selalu mengingatkan.
pada konsekuensi yang akan dilakukan. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, kalau yang kelima sebagai kontrol apa? Iya, sebagai manajer. Jadi dia sudah sebagai manajer. Nah, seperti ini tadi, dulu seperti apakah kita? Nah, sekarang kita itu mau menjadi guru seperti apa? Seperti apa, Bu Dalisa? Mantap. Sebagai pemantau, sebagai teman dan manajer. Banyak sekali. Kalau Bu Dayu? Sebagai teman dan sebagai manajer. Ya, sebagai teman dan sebagai manajer. Bu Dasari, setelah melihat video tadi, kira-kira sebagai apa? Pemantau dan manajer. Sebagai pemantau dan manajer. Kalau kamu Desi? Sebagai teman dan manajer. Ya, sebagai teman dan manajer. Ya, tidak apa-apa. Ustaz dan Bunda, kita di sini belajar. Jadi setidaknya satu langkah lebih baik dari sebelumnya. Jadi kita memperbaiki diri kita secara bertahap agar nanti kita bisa mencapai pada posisi manajer. Nah, di sini ada posisi kontrol apa aku? Jadi di sini ada kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dia posisi kontrol apa, Bu Desi? Membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Yang lain? Iya, membuat. Iya, membuat rasa bersalah. Kita lihat dulu. Ya, benar sekali. Jadi, membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Kira-kira posisi apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa ini? Penghukum semua. Iya, coba kita lihat. Ya, tepat sekali, sebagai penghukum. Selanjutnya yaitu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai kontrol apa? Apa? Ini manajer. Benar Sari? Manajer. Rayu? Sebagai teman, ya. Baik-baik, mari kita lihat. Sebagai manajer. Nah, yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Ya, ini sudah jelas sekali sebagai teman. Nah, selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa? Iya, coba kita lihat. Nah, tepat sekali. Tepuk tangan untuk bersama. Berarti sejauh ini alhamdulillah sudah memahami kontrol guru itu atau kontrol diri itu seperti apa. Nah, di sini kita membuat keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan mengapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada? Ya, silakan.
mencari. Karena harus diyakini oleh seluruh siswa. Ya. Ada yang lain? Iya benar, menurut kata Bu Dayu, keyakinan itu harus diyakini oleh seluruh siswa di kelas ya. Jadi kalau keyakinan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama di kelas. Jadi kalau peraturan itu biasanya bisa dibuat oleh sekolah misalnya, atau dengan orang itu sendiri atau guru itu dengan sifat memaksa anak. Jadi anak itu merasa terbebani karena mereka tidak diikutsertakan dalam membuat peraturan itu. Tapi dari zaman saya SD sampai sudah tamat, sampai mengajar pun saya tidak tahu sama sekali ada namanya keyakinan kelas. Baru-baru ini ada namanya. Saya tahunya peraturan kelas, tata tertib ya, tata tertib ya, tidak ada yang namanya keyakinan kelas. Baru beberapa tahun ini sejak kita menjadi sekolah penggerak, saya mengetahui ada yang namanya keyakinan kelas seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira Ustaz Nuda, mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kenapa? Jadi Untuk keselamatan supaya kalau misalkan jatuh kepalanya tidak apa-apa. Ya, tidak. Iya, benar sekali. Mungkin kita semua sama karena untuk keselamatan. Jadi kalau sudah diterima jawab sebagai keselamatan, berarti itu adalah motivasi intrinsiknya sudah tumbuh dalam dirinya. Karena apa? Kalau dia takut pada Pak Polisi yang berjaga di depan jalan, nah itu berarti bukan motivasi intrinsiknya, namun ekstrinsik. Benar sekali. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dengan bisa, mengapa? Biar tidak mudah kena penyakit. Oh ya. Biar tidak mudah kena penyakit. Ya, benar sekali. Berarti kita itu sudah sama seperti yang tadi. Agar apa? Agar berarti kontrol budaya itu sudah pada intrinsiknya, perubahan dari dalam diri anak itu sendiri. Kalau kita memakai masker karena ada aturan pemerintah, nah itu berarti ekstrinsiknya seperti itu. Nah, peraturan itu selalu dikembalikan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini kalau peraturan, tapi kalau keyakinan kelas dia tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas ini harus bersifat menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Yo, misalnya kita jangan berlari di depan kelas, tidak boleh menggunakan kata jangan. Seharusnya apa? Berjalan jika di dalam kelas, seperti itu. Kita harus mengubah. Pada saat kita membuat keyakinan kelas, biasanya anak-anak menggunakan kalimat jangan, tidak boleh. Nah, itu yang akan kita ubah. Kita ubah bersama-sama dengan anak, kita bahas dan kita jadikan keyakinan kelas dengan kalimat positif. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, dalam keyakinan kelas itu bukan dilarang, tapi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kita menghormati orang lain ada dua keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini juga ada dua keyakinan, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Kalau di negeri itu mungkin ada yang merokok ya. Nanti seperti itu, bukan dilarang merokok, tapi seperti ini, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan bersabar. Kalau menggunakan masker tadi ini untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, dari ini yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Apakah yang ini ataukah yang ini?
Yang hijau atau yang putih? Kira-kira yang mana? Ustaz Bunda. Merupakan keyakinan kelas. Jadi kunci buat keyakinan kelas itu dia tadi menggunakan kalimat kebajikan atau kata-kata kebajikan yang bersifat universal. Yang mana? Bunda Sari hijau. Iya. Bunda Yesi, Bunda Fitri. Bunda Ayu yang putih, Bunda Yesi yang putih. Fitri? Putih. Kalau Bunda Lisa? Iya, yang putih. Yang tepat itu yang putih. Kenapa yang putih, Bunda Yesi? Karena ini menggunakan bahasa yang positif dan juga telah disepakati kami murid dan guru. Jadi selalu disepakati bersama-sama. Ya, tepat sekali. Di sini karena benar, dia menggunakan kalimat kebajikan, menggunakan kalimat positif, itu saling menyayangi, semangat. Nah, itu adalah kalimat positif atau kalimat kebajikannya. Nah, ini contoh keyakinan kelas, misalnya disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati, saling membantu dan bekerja sama, selalu menerapkan 5S. Kalau kami kemarin ada anak itu menulis pembelajaran itu harus berpede, maksudnya itu harus kreatif. Jadi Ustaz dan Bunda itu dimintanya di kelas saya itu harus belajar dengan kreatif. Mereka juga ini belajar dengan khusyuk kalau kata mereka seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas 5A. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ada tahap-tahapnya. Yang pertama bersifat lebih abstrak dan berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk pernyataan positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima yaitu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini semua warga itu harus ikut. Jadi kalau ada beberapa siswa yang tidak hadir, jangan dulu membuat keyakinan kelas. Diharapkan agar semua anak dalam kelas itu mengetahui apa yang mereka buat dan mereka yakini. Nah, tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa keyakinannya? Disiplin, tanggung jawab. Jadi kalau kita kembalikan alat kalau kita anak meminjam barang, itu harus kembalikan kepada tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Kalau ini dilarang mengganggu orang lain. Ya, saling menghormati. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Disiplin, menghormati orang lain dan berkomitmen. Disiplin juga masuk. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Saling menyayangi, ya, keselamatan, menghormati orang lain. Benar, saling menyayangi juga benar. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar, antri. Menghormati orang lain dan bersabar. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, jadi segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi 3 restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip-prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini contoh kata-katanya dulu dalam menstabilkan identitas. Membuat kesalahan itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, dan
ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, seperti itu. Ini ada kata-kata dalam kesadaran identitas. Sedangkan validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, seperti ini. Sedangkan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik di dalam diri kita sendiri. Seperti ini kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita menanyakan kepada anak, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, ini kalau kita menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah kasus pertama. Contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Nah, jadi kasus satu ini yaitu kasus ketika pembelajaran seni rupa. Ini kemarin bermain peran ya, Ustaz Bunda, bukan sesungguhnya seperti itu. Nah, jadi ini contoh saja. Jadi di sini Nabila itu tidak sengaja tertawa ketika melihat gambaran Lili. Namun Lilinya merasa Nabila itu mengejek seperti itu gambarannya sehingga ia menangis. Maka cara mengatasinya seperti ini. Ya Allah. Bun, Apa kabar Nabila? Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah Nabila tahu mengapa Bunda panggil ke sini? Saya tidak tahu, Bun. Begini Nabila, tadi Bunda dapat laporan dari teman sekelas kamu. Jika tadi kamu menertawakan gambaran Lili sehingga Lili menangis, apakah betul seperti itu? Iya, Bun. Kalau boleh Bunda tahu, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Saya lucu melihat gambaran Lili, Bun. Oh, lucu. Bahagia dong kalau melihat temannya menangis. Hehe. Tidak apa-apa Nabila. Tidak kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Mungkin kamu tidak sengaja melakukan hal tersebut. Mungkin kamu menganggapnya gambaran tersebut lucu dan tidak sengaja tertawa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, apakah Nabila senang melihat gambaran Lili? Senang sekali karena lucu dan membuat saya tertawa. Ya, bisa terlihat kamu merasakan senang dengan hal apa yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan untuk orang lain. Nah, di sini Lili merasa kamu mengejek gambarannya. Saya minta maaf, Bun, dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik, kira-kira keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Menghargai orang lain, Bun. Oke, apa yang akan kamu lakukan berikutnya, Nabila? Setelah sholat duha, saya akan menemui Lili dan meminta maaf kepadanya. Baik, minta maaf adalah perbuatan terpuji. Nah, bagus sekali Nabila, minta maaf adalah perbuatan terpuji. Dan terima kasih sudah datang kemari. Karena sudah waktunya sholat duha, Bunda bolehkan kamu pulang ke kelas dan melaksanakan sholat duha. Baik, Bun, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasus yang kedua ini tentang Abizar yang sering datang terlambat dan menyebabkan ia sering ketinggalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Abi. Terima kasih, Bun. Apa kabar Abizar? Alhamdulillah baik, Bun. Alhamdulillah baik. Apakah Abi tahu kenapa Bunda panggil ke sini? Iya, Bun, tahu. Iya, begini Abizar. Bunda dapat laporan dari guru piket bahwa kamu sering datang terlambat. Apakah benar? Iya, Bunda. Kalau Bunda boleh tahu, kenapa kamu sering datang terlambat? Saya bangun kesiangan, Bun. Tidak apa-apa, Abizar. Yang datang terlambat bukan hanya kamu saja, bahkan Bunda pun pernah datang terlambat.
Bunda memanggil kamu di sini bukan untuk menghukum kamu, tapi kita sama-sama mencari solusi agar kamu tidak datang terlambat lagi. Abizar sering datang terlambat, pasti punya alasan mengapa Abizar sering datang terlambat. Saya tidur jam 23.30 Bun, karena saya terlalu asik bermain game hingga lupa waktu. Oh, bermain game itu pasti seru dan menyenangkan. Namun kita juga harus memperhatikan waktu. Kalau saran dari ibu, Abi harus membatasi waktu dalam bermain game. Baik Bunda. Kalau datang terlambat sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bun. Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin Bun, saya minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Alhamdulillah kalau kamu menyadari pentingnya disiplin. Kira-kira bagaimana agar Abi tidak bangun kesiangan lagi? Sebelum tidur saya akan mengaktifkan alarm Bun. Tepat sekali, kamu sudah menemukan solusinya. Namun jika kamu tidak mendengar suara alarm bagaimana? Saya akan meminta orang tua atau saudara saya untuk membangunkan saya. Baiklah Abizar, nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke dalam kelas. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abizar, kelas 5A. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bunda Febri untuk belajar disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah contoh kasus dari penerapan CID restitusi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, Ustaz dan Bunda, tadi adalah slide terakhir kita. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan mengenai disiplin positif. Sebelumnya, marilah kita tutup presentasi ini dengan melafazkan hamdalah. Saya selaku pembawa materi, apabila ada salah saya ucapkan bermohon maaf, pada awalnya saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali materi dari Bunda Febri. Semoga bisa kita terapkan nanti di kelas dalam pembelajaran kita. Amin ya Allah. Baiklah, kita untuk acara yang itu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah ya Allah. Saya sambut puasa, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz dan Bunda melanjutkan aktivitasnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, baiklah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang akan Bunda bagikan ini sticky note. Nah, jadi kalian buat kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin kalian tulis, yang kalian harapkan. Kalau sudah, boleh ditempel nak keyakinan kelas apa yang ingin kalian tulis. Misalnya harapannya apa, seperti kemarin. Mau kelasnya seperti apa.
izin. Tidak merusak barang kelas. Mencatat orang yang melanggar peraturan. Ingin kelas yang damai. Nah, jadi dari ini nak, yang kalian pilih tadi, kita ubah dulu kalimatnya menjadi kalimat positif dulu ya. Tidak boleh ribut saat belajar. Kita ganti menjadi apa? Belajar dengan khusyuk. Belajar dengan khusyuk. Menjaga barang di kelas. Nah, jadi kita harus menjaga barang yang ada di dalam kelas kita. Apa contohnya? Ya, misalnya mainan kita harus dijaga. Apalagi? Ya, kursi. Jadi harus jaga tuh mainan, kursi. Apalagi? Kelas yang tenang dan damai. Berarti kita saling apa? Mengapa? Menghargai, tenang dan damai. Saling menghargai. Menghargai. Disiplin. Disiplin. Siapa saja yang disiplin ini harusnya? Murid dan guru.